Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maulidia Astuti, kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan review buku Entrepreneurship pada bab yang ke-8 yang membahas tentang mengembangkan kewirausahaan pada jalur organisasi. Nah, pada bab yang ke-7 telah dibahas terkait dengan pengembangan bisnis dalam keluarga. Nah, pada bab ke-8 ini dibahas tentang pengembangan kewirausahaan di dalam atau pada jalur organisasi. Nah, pada awal bab dijelaskan terkait dengan pola pikir kewirausahaan yang diatur di dalam suatu organisasi, di mana bab ini juga menyatukan dua utas, yakni jalur dan pola pikir dalam konteks organisasi. Nah, dalam bab ini juga kita melihat kewirausahaan dan inovasi di dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan besar, perusahaan sosial, pemerintah, dan lembaga lainnya. Nah, kemudian selanjutnya diperkenalkan tentang sebuah istilah yang disebut dengan intrapreneurship, di mana intrapreneurship ini adalah kewirausahaan di dalam perusahaan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut entrepreneurship inside of the organization. Nah, di mana intrapreneurship ini adalah prinsip-prinsip kewirausahaan yang diterapkan dalam ruang lingkup perusahaan. Nah, orang-orang yang melakukan prinsip kewirausahaan ini disebut dengan intrapreneur. Nah, dapat dikatakan bahwa intrapreneur ini adalah orang yang berani mengambil tanggung jawab untuk berinovasi, menciptakan ide-ide baru, produk maupun proses setiap penemuan baru dalam organisasi atau perusahaan, serta membawanya ke tahap berikutnya demi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Nah, intrapreneur ini biasanya adalah karyawan dalam sebuah perusahaan yang ditugaskan untuk mengerjakan ide atau proyek khusus, yang dimana mereka diinstruksikan untuk mengembangkan proyek seperti yang dilakukan oleh wirausaha. Nah, intrapreneur ini biasanya memiliki dan mendapatkan sumber daya dari perusahaan di mana mereka bekerja. Dan yang perlu digarisbawahi bahwasanya intrapreneurship ini tidak hanya bisa diterapkan untuk perusahaan saja, tapi juga bisa diterapkan pada birokrasi pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. Nah, selanjutnya, untuk membentuk pola pikir intrapreneurship, organisasi perlu memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk mengembangkan ide-ide mereka. Nah, jadi seperti itu. Pada awal bab ini dijelaskan terkait dengan yang pertama tadi dijelaskan tentang pola pikir kewirausahaan, yang kedua tentang istilah kewirausahaan dan ranah atau ruang lingkup intrapreneurs. Tadi salah. Yang kedua yaitu dijelaskan tentang istilah intrapreneurship. Nah, pada pertengahan bab dijelaskan terkait dengan strategi intrapreneurship. Adapun di sini di dalam buku terdapat 5 langkah yang membentuk strategi intrapreneurship itu sendiri. Yang pertama yaitu mengembangkan visi, yang kedua mendorong inovasi, yang ketiga penataan iklim kewirausahaan, yang keempat yaitu mengembangkan manajer individu untuk intrapreneur, dan yang kelima membentuk tim usaha dan tim inovasi, atau mengembangkan tim usaha dan tim inovasi. Nah, pada akhir bab dibahas tentang intrapreneur sosial dan penciptaan nilai bersama, atau dalam buku ini disebut creating shared value. Nah,
Jadi, seorang intrapreneur sosial adalah seorang karyawan dari sebuah organisasi besar yang menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep nilai bersama dapat diartikan sebagai kebijakan dan praktik operasi yang meningkatkan daya saing bagi suatu perusahaan sekaligus memajukan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat di mana mereka beroperasi gitu. Premis utamanya bahwa daya saing perusahaan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya itu saling memiliki ketergantungan. Nah, perusahaan intrapreneur sosial dapat menciptakan peluang nilai bersama dengan menyusun kembali produk dan pasar, mendefinisikan kembali produktivitas dalam rantai nilai dan menangkap sumber daya alam. Kemudian memungkinkan pengembangan klaster lokal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.